Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom alaikum bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan ketua dan pemimpin daripada Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang saudara telah kirim kepada saya. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan pengumuman bahwa mulai pertengahan Juni ini kami akan memulai kursus online Teologia Ortodoks. Dan kalau saudara tertarik untuk ikut mendaftar, ikut kuliah online ini, saudara bisa menghubungi Ibu Theodora. Ini ya, kursus online Teologia Ortodoks, dan alamat nomor telepon Ibu Theodora ada di bawah. Jadi kalau ada pertanyaan apa-apa menyangkut dengan kursus ini, tanyanya jangan ke saya. Tanya langsung ke Bu Theodora tentang biayanya, tentang macam mata kuliah yang dipersembahkan, tentang buku-buku yang harus dibeli, dan lain-lain. Saya hanya mengajar, saya tidak mengurusi masalah administrasi. Terima kasih. Mari kita lanjutkan. Sekarang pertanyaan dari Bapak John dari Tangerang. Pertanyaannya adalah, menurut iman ortodoks, apa yang harusnya diperbuat oleh orang yang merasa tidak mau hidup lagi dan merasa di dalam dirinya tidak punya karunia Allah? Apakah mereka ini akan dibuang begitu saja? Saya sendiri merasa bagian dari yang seperti ini, karena saya merasa selalu gagal dan kebetulan punya adiksi yang kurang baik. Apakah ada langkah-langkah nyata yang pernah dilakukan orang kudus untuk keluar dari hal seperti ini? Itu pertanyaan saya, Bu. Tolong disampaikan. Pak John dari Tangerang. Pak John bukan orang satu-satunya yang merasa hidup ini tidak ada maknanya, merasa gagal, merasa tidak punya karunia. Banyak orang yang merasa begitu. Ini adalah masalah psikologis sebenarnya. Ini adalah masalah kejiwaan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Pak John merasa tidak mau hidup lagi. Alasannya apa? Mengapa merasa tidak mau hidup lagi? Tidak punya harapan. Maka bangkitkanlah harapan itu. Memohon kepada Tuhan supaya diberi kekuatan yang baru. Karena kalau kita betul-betul percaya kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan, kita tidak akan merasa putus asa dalam kehidupan ini, apapun bentuknya. Coba kita baca dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, terus yang memberi kekuatan kepadaku. Yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, kalau Pak John menganggap itu semua itu tanggungan Pak John sendiri, ya tentu saja Pak John tidak akan kuat untuk itu. Tetapi kalau kita kembali kepada janji kitab suci, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang menguatkan aku, pasti akan diberi kekuatan. Oleh karena itu, jangan Pak John menganggap wah semuanya itu harus aku tanggung sendiri, aku yang harus dapat menyelesaikan. Tidak semua perkara dalam kehidupan kita ini yang semuanya dapat kita selesaikan sendiri. Dan juga, jangan katakan tidak ada jalan keluar. Mungkin lama, ya mungkin. Mungkin saya jatuh bangun, ya mungkin.
Karena Alkitab juga mengingatkan, hati-hati barang siapa yang berdiri, jangan sampai ia jatuh. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ya kan? Sebab itu, siapa yang menyangka dia teguh berdiri, hati-hati, jangan sampai ia jatuh. Jadi kita bisa jatuh dan bangun, itu kehidupan. Alkitab mengatakan bahwa segala sesuatu ini berubah dalam hidup itu. Bisa kadang-kadang kita kayak roda pedati, kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di jalan. Selama pedati itu jalan, roda itu ya ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Demikianlah kehidupan itu. Kalau kehidupan ini berjalan ya, kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Pada waktu kita di atas, jangan kita lupa diri, jadi sombong, jadi lupa Tuhan. Pada waktu di bawah, kita jangan putus asa, seolah-olah dunia sudah kiamat. Coba kita baca dalam Ibrani pasal 1 ayat 12. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka. Mulai ayat 10. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Terus? Semuanya itu akan binasa. Semuanya itu akan binasa. Terus? Tetapi Engkau tetap ada. Engkau tetap ada. Jadi yang tetap ada itu Tuhan. Jadi kalau yang kita lihat itu selingkungan kita, orang tua kita, saudara kita, anak kita, istri kita, yang membuat kita jengkel atau mengganggu kita, dan itu yang kita lihat, kita menjadi lemah hati kita, akhirnya kita tidak mau hidup. Padahal, teruskan ayat itu. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Engkau tetap sama, tahun-tahunmu tidak berkesudahan, terus? 9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Terus? Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa. Semuanya itu akan binasa. Jadi dalam dunia ini ya, tidak ada yang tidak berubah. Semuanya itu akan mengalami perubahan. Diri kita aja. Dulu saya tidak gemuk begini. Dulu ukuran perut saya itu 28. Celana saya. Sekarang 44. Dulu kan berubah. Kan berubah kan? Nasib juga gitu. Makanya pada waktu kita seperti saya katakan dalam roda kereta tadi, kalau pas di bawah, jangan merasa udah itu akhir dari segala-galanya. Enggak, itu baru koma kalau kalimat gitu, belum titik. Makanya ketika baru koma, jangan berhenti di koma, lanjutkan perjalanan dengan kekuatan bahwa Allah itu tidak berubah. Dan kalau kita mencari Dia dan meminta pertolongan kepada Dia dengan sungguh-sungguh, maka Dia akan membuka jalan bagi kita, membukakan jalan bagi kita. Baca Ibrani 11 ayat 5 dan 6. Karena iman, Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Terus? Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ayat 6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah ini, tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalau sampai orang itu putus asa, sampai tidak mau hidup, berarti yang imannya tidak ada, dan itu sendiri udah dosa loh ya. Maka bangkitkan iman yang ada pada diri Bapak. Ketika Bapak merasa putus asa, ini itu, semua orang juga mengalami. Orang yang kaya pun mengalami itu. Kadang-kadang rebutan warisan, papanya meninggal, warisan ditinggalkan, ada saudara yang nakal, dikuasai warisan itu.
Iya kan? Pada waktu papa mamanya masih ada, wah dia baik-baik. Tapi setelah tidak, dia dikuasai oleh keserakahan. Kadang-kadang dari saudara, kadang-kadang dari teman, kadang-kadang dari anak, kadang-kadang dari istri. Perubahan-perubahan itu bisa terjadi. Terus kan? Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. ya, ia harus percaya bahwa Allah ada. Itu pertama, Bapak yang kuatkan dalam hati. Allah itu ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Bapak mencari Allah enggak? Dengan berpuasa, dengan berdoa, mungkin kalau malam nggak langsung tidur sore-sore, kita berdoa memohon, mencari sampai gitu tidak. Kalau Bapak tidak mencari sampai gitu, ya gimana mendapatkan pertolongan? Allah akan memberikan upah pada orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Dengan demikian, dia akan mendapatkan kekuatan. Kekuatan untuk menghadapi sulitnya kehidupan. Ya, saya sendiri dulu juga mengalami kesulitan-kesulitan itu, Pak. Halangan, fitnahan, macam-macam. Tetapi dengan kokoh saya yakin kepada Tuhan dan pertolongan itu datang. Dan memang pertolongan Tuhan itu tidak secepat yang kita inginkan. Karena Tuhan memberikan ujian kepada kita, tujuannya ada apa? Tujuannya untuk kita juga belajar tentang hidup kita. Belajar sabar, belajar untuk menerima apa adanya, belajar bersyukur, itu Pak. Itu yang ingin Allah ajarkan melalui hal-hal yang mungkin Bapak anggap Allah tidak bisa menolong. Dan kalau kita mencari Dia dengan sungguh-sungguh, Allah itu adil, janjinya tidak bisa bohong. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Nah, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Buktinya kita masih dapat menahan. Buktinya Bapak masih bisa menulis kepada saya. Kalau ini yang percobaan yang melebihi kekuatan Bapak, bahkan nulis pun tidak bisa gitu loh. Bapak masih bisa komplain di sini, masih bisa mengadu, masih bisa menulis. Masih ada kekuatan kan? Coba baca lagi ayat itu. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Banyak Pak orang yang mengalami lebih daripada yang Bapak alami. Maka jangan hanya lihat ke atas, lihat yang ke bawah juga. Ada orang yang ada jauh di bawah kita di dalam mengalami kehidupan. Terus, sebab Allah setia. Allah setia. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Nah, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Bapak harus yakin pada firman-firman ini. Dan Bapak harus kuatkan diri Bapak dengan janji-janji Allah ini. Makanya kalau saya baca lagi, apa yang seharusnya diperbuat oleh orang-orang yang merasa tidak mau hidup lagi, ya sekarang dilihat dulu di dalam mengapa tidak mau hidup, alasannya apa. Terus, dan merasa dalam dirinya tidak punya karunia Allah. Tidak ada manusia yang tidak punya karunia Allah. Tidak ada. Dan dalam gereja pun karunianya macam-macam. Orang punya karunia itu bukan hanya sekedar bisa khotbah, bisa mengajar.
Nyapu lantai gereja pun itu karunia. Sebab kalau dalam gereja tidak ada orang yang menyapu gereja, gerejanya kotor, gimana? Itu pun karunia. Membersihkan rumput di halaman gereja itu pun karunia, karena tidak semua orang yang bisa melakukan itu. Ya coba Bapak lihat, Bapak punya karunia apa, kemampuan apa? Perkembangan itu. Kalau Bapak hanya berfokus pada permasalahan, akhirnya Bapak tidak melihat bahwa di dalam diri Bapak itu ada satu kekuatan, ada satu kemampuan, ada satu karunia yang Bapak bisa perkembangkan. Ya. Apakah mereka ini akan dibuang begitu saja? Yang buang ya siapa? Allah tidak menghendaki manusia binasa satupun. Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Coba kita baca dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ya, ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Jangan ada yang dibuang. Jangan ada yang diabaikan. Jangan ada yang tidak diperhatikan. Itu Allah kita itu begitu. Nah, Bapak bisa melihat sisi ini tidak? Atau merasa kasihan diri sendiri terus gitu? Kalau hanya merasa kasihan diri sendiri, kok saya begini, kok saya begitu, ya pada akhirnya yang salah bukan Allah. Yang salah sikap Bapak terhadap hidup itu sendiri. Makanya apapun yang terjadi, Pak, belajar untuk mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Tuh. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan mengucap syukur kalau sedang semuanya baik-baik saja. Justru ketika Bapak merasa tidak ada harapan, ketika Bapak merasa tidak punya apa-apa, ketika Bapak merasa tidak punya karunia, bersyukur. Sambil memohon. Maka yang pertama akan disembuhkan adalah semangat Bapak. Ini masalahnya pada semangat dan cara pikir Bapak terhadap kehidupan. Yang bisa membangkitkan semangat Bapak ya Bapak sendiri, bukan orang lain. Orang lain hanya bisa nasihat, memberi nasihat seperti saya ini. Saya tidak bisa mengangkat hati Bapak yang sedang merasa tertekan ini. Mari Pak, coba bangkit mengucapkan syukur. Mengucap syukur di dalam segala hal. Apa yang Bapak rasa takutkan, apa yang Bapak khawatirkan, katakan itu dalam doa. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal. Tetapi nyatakanlah apa? Dalam segala hal. Dalam segala hal. Keinginanmu kepada Allah. Dalam segala hal keinginanmu. Nah, Bapak punya keinginan apa? Banyak punya permohonan apa? Sampaikan kepada Allah. Kalau bisa sering jangan tidur sebelum di bawah jam 12. Tidur malam, berdoa, berpuasa, bermohon, baca kitab suci. Dan sampaikan semua keinginan Bapak pada Allah. Apa? Teruskan? Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Nah, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Apa saja itu? Terus? Dalam doa dan permohonan. Dalam doa dan permohonan. Terus? Dengan ucapan syukur. Dengan ucapan syukur. Sekali lagi, ucapan syukur itu penting sekali. Dengan kita mengalami ini, kita tetap mengucap syukur, pada akhirnya rasa tertindas hati itu akan hilang. Karena diganti dengan sukacita. Dan ketika yang diganti dengan sukacita di dalam kekuatan baru muncul. Dan kekuatan baru muncul, Bapak mulai dapat melangkah. Tidak lagi melihat hidup dengan pesimis. Tetapi melihat hidup dengan optimisme yang tinggi. Dengan semangat. Dengan rasa hidup yang diperbarui. Ya,
Teruskan Filipi tadi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Kalau kita menyampaikan semua doa kita, semua keinginan kita kepada Allah, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan menguasai Bapak. Bapak tidak punya damai sejahtera selama melihat hidup itu dari sisi negatif. Dalam keadaan yang kita anggap negatif, tetaplah ucapkan syukur. Tuhan, terima kasih, saya sudah ngelamar kerjaan kok nggak dapat umpamanya. Tuhan, terima kasih, saya punya saudara selalu memfitnah saya umpamanya. Apa saja yang negatif, berlututlah, bersujudlah, dan mohonkanlah kepada Tuhan dengan segala macam ucapan syukur. Kalau dalam diri Bapak ada gaya hidup ucapan syukur ini, maka yang muncul adalah sukacita itu. Makanya dikatakan, Bapak mengatakan, saya sendiri merasa bagian dari yang seperti ini. Karena saya merasa selalu gagal, sudah bersyukur atau mengeluh? Pada waktu Bapak merasa gagal, Bapak mengeluh atau bersyukur? Kalau Bapak mengeluh terus, akan merasa semakin gagal. Pada waktu kita merasa gagal, harus bisa mengucap syukur di dalam kegagalan itu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi saya kegagalan sebagai sarana untuk melatih keteguhan hati saya. Roma 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Terus? Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Terus? Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Terus? Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri, dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Terus? Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Bapak bisa nggak bermegah dalam kesengsaraan? Atau Bapak menyalahkan sana, menyalahkan sini? Mungkin menyalahkan saudara, menyalahkan orang tua, menyalahkan siapa? Kalau Bapak mengalami kesengsaraan, isinya hanya menyalahkan, Bapak tidak dapat apa-apa. Nulis ini pun percuma. Karena Bapak tidak menjalankan apa yang seharusnya dijalankan. Coba yang terakhir, ayat yang terakhir tadi. Kalimat yang terakhir. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri, dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Terus? Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Bisa nggak kita bermegah dalam kesengsaraan kita? Atau kita isinya hanya mengeluh, sana sini mengeluh. Kalau Bapak isinya mengeluh ini, mengeluh itu, semua mengeluh. Bapak tidak akan dapat kemenangan dalam hidup Bapak. Lawan itu kemengeluhan, gantikan dengan sukacita. Lawan itu rasa pesimisme, gantikan dengan ucapan syukur. Bapak sendiri harus melawan. Bangkitlah sekarang. Lawan itu. Sehingga di dalam hati Bapak ada sukacita, dan akhirnya ketika menghadapi ini dan itu, Bapak sudah tidak merasa tertekan lagi. Ya. Karena saya merasa selalu gagal, dan kebetulan punya adiksi yang kurang baik. Adiksi apa? Bapak tidak sebutkan. Kalau adiksinya adiksi masalah narkoba umpamanya, datanglah ke dokter untuk ditolong. Atau kalau adiksi yang bersifat kejiwaan, datanglah kepada psikiatris supaya mendapatkan bimbingan. Nah, ini adiksi apa? Saya tidak tahu. Sehingga saya tidak bisa memberikan usulan saya yang pas, karena Bapak tidak menyebutkan adiksinya apa. Apakah ada langkah-langkah nyata yang pernah dilakukan orang kudus untuk keluar dari hal seperti ini? Ya sudah saya sebutkan tadi semua tadi. Para orang kudus itu orang yang selalu bersyukur dalam segala hal.
Orang yang tidak takut menghadapi kesulitan, orang yang tidak takut menghadapi cemoohan, orang yang tidak takut menghadapi kegagalan-kegagalan. Coba Bapak praktekkan apa yang saya nasihatkan ini. Itu pertanyaan saya, Bu, tolong disampaikan. Telah disampaikan, Pak John. Kiranya apa yang saya usulkan pada Bapak ini Bapak bisa jalankan, karena pada akhirnya yang dapat mengubah diri Bapak adalah Bapak sendiri. Saya hanya memberikan usulan, memberikan nasihat berdasarkan apa yang dikatakan oleh kitab, dan Bapak yang harus mempraktekkan. Kalau Bapak hanya mendengar dan tidak mempraktekkan, ya nggak ada perubahan. Begitu Pak John ya. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Senang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.